Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Penghuni Lembah Jayagiri. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Benar juga, Maria manggut-manggut sependapat, lantas diam termenung. Analisa Ronald memang masuk akal, namun pikiran Maria mendadak terusik begitu saja. Ada sesuatu yang salah, tetapi apa? Pikiran itu melintas kilas saja. Dan sebelum Maria sempat menangkapnya, sudah menghilang dengan cepat. Apa yang salah? Di mana letak kesalahannya? Selagi Maria mengingat-ingat, Ronald tahu-tahu sudah mengecup pipinya, lembut dan hangat. Sudahlah, katanya. Kau mandi dan segeralah berpakaian. Ingat, jangan berlama-lama. Aku paling tidak suka sarapan pagi sendirian. Habis berkata demikian, Ronald berjalan ke pintu. Setelah tersenyum ke arah Maria, kemudian berlalu. Maria menatap ke pintu yang ditutupkan oleh Ronald. Ucapan yang ia dengar barusan membuat Maria sempat termangu. Belum juga jadi suami, sudah berani main-main perintah. Ia membatin. Namun tanpa perasaan tersinggung. Apa boleh buat? Jika aku ingin jadi istrinya, aku harus sudah siap menerima hal-hal kecil semacam itu. Lagi pula, sikap Ronald barusan jelas menunjukkan bahwa Ronald sudah semakin banyak berubah. Dan perubahan tersebut justru membuat Maria semakin jatuh cinta. Jangan berlama-lama, kata Ronald. Dan Maria harus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang calon istri yang sesuai dengan harapan laki-laki yang satu ini. Maka Maria pun melemparkan selimutnya dan bergegas masuk ke kamar mandi. Ia bersiram cepat-cepat, cukup membuat dirinya bersih dan merasa lebih segar. Kembali ke kamar tidur, Maria pun berdandan seperlunya saja. Juga cukup sekedar membuat dirinya tampak cantik di mata Ronald. Karena hari itu belum ada rencana untuk berkeliaran lagi seperti biasa. Tidak berapa lama kemudian, Maria keluar dari kamar hanya dengan pakaian rumah saja. Gaun warna hijau lumut yang sangat kontras dengan kulit tubuhnya yang seputih dan sehalus lilin. Berlengan longgar dengan leher rendah, sehingga lembah payudaranya terpampang nyata. Tak ayal lagi, begitu mereka berdua duduk menghadapi meja makan, Ronald mencuri lirik sekilas. Lantas berujar lirih, "Kau membuatku segan meninggalkan rumah." Maria tertawa bahagia hangat. Ia mengomentari, "Kau sih, pagi-pagi begini mau kabur. Memangnya ada yang dikejar?" Sambil memperhatikan Maria menyendokkan nasi goreng dan lauk-lauk pelengkap ke piring di depannya, Ronald menjawab, "Mengedar, tidak mencari ya." "Yang dicari?" "Panenan kemarin di Cisarua," Ronald memberitahu. "Hanya cukup untuk memasok langganan-langganan kita di pasar induk Caringin dan Gede Bage. Stok untuk Pak Jayus masih harus dikumpulkan dari sekitar Cibodas. Aku harap sore ini juga sudah dapat dikirimkan ke Jakarta." Maria duduk menghadapi piringnya sendai yang sudah terisi. "Terus menumpuk uang ya?" "Aku cuma pekerja," kata Ronald. "Uangnya adalah uangmu." "Uang kita berdua," Maria membetulkan. "Punyaku tak seberapa dibanding dengan punya lelaki lain." Maria cepat memotong, lalu disertai senyum dan kerlingan nakal meneruskan, "Punyamu jauh lebih hebat." Sejenak Ronald tampak bingung, kemudian tertawa. "Apa yang tadi malam belum cukup, Maria?" "Tidak akan pernah cukup," Maria menantang. "Maka bila nanti kau pergi, janganlah membiarkan aku gelisah menunggu." "Nanti dulu, kau sepertinya sudah memutuskan untuk menetap di rumah ini." "Apa kau keberatan, Ronald?" Maria memancing. Ronald menyeringai, "Bodoh sekali bila aku keberatan. Tetapi Maria, agaknya kau melupakan satu hal." Pandangan tetangga sekitar, Maria. Coba saja kita hidup serumah." Dan Ronald tiba-tiba berhenti. Maria pun sengaja diam, menunggu sampai Ronald mengerti sendiri. Lalu berujar terkejut, "Kau tentunya tidak bersungguh-sungguh, Maria." Maria tetap diam.
kini dengan jantung berdebar-debar. Apakah kau sudah menimbangnya masak-masak, Maria? Sungguh mati belum. Tetapi Maria nekat. Sudah. Ronald menatap lurus-lurus ke mata Maria. Seperti sebelum-sebelumnya, yang ini juga terasa berbeda. Sorot mata Ronald memang tampak menyelidik. Namun ada sesuatu di sebaliknya. Sesuatu yang membuat Maria diam-diam merasa takut. Bukan takut ditolak. Maria sudah mengenal dan tahu siapa Ronald. Memang belum keseluruhan, tetapi yang selebihnya dapat menyusul kemudian. Karena unsur terpenting adalah sudah ada Maria cinta dan mendambakan Ronald. Lalu, mengapa Maria harus takut? Dan apa yang membuatnya takut? Seakan mengetahui apa yang sedang bergejolak dalam pikiran Maria, Ronald tersenyum samar-samar. Ada bagusnya kau mengingatkan, Maria. Ia berkata lirih, bahwa suatu hari kelak, aku toh harus menikah juga, punya istri, punya keturunan. Hanya saja otakku bergerak sedikit lamban. Mungkin karena selama sekian tahun aku pernah serumah dengan sesama homo. Lantas, Maria cepat menyentuh tangan Ronald, mengusapnya dengan kasih sayang, seraya berujar lunak dan hati-hati. Kau bukan lagi seorang homo, Ronald. Katakanlah kau benar, atau setidak-tidaknya aku sudah mulai berubah. Tetapi Maria, perubahan itu masih perlu penyesuaian. Barangkali juga waktu kalau segala sesuatu datang serba mendadak. Aku mengerti, bisik Maria. Yang penting kau sudah tahu. Tetapi kau tidak mau hatimu sampai terluka, Maria. Maria tersenyum. Kita sudah saling berterus terang, Ronald. Sudah lebih terbuka. Itu sudah cukup membahagiakan diriku. Terima kasih, Maria. Namun setelah Ronald pergi meninggalkan rumah, tentu saja di antara Maria dengan ciuman selamat jalan, Maria toh kemudian duduk terhenyak di sebuah kursi, memikirkan yang barusan telah ia bicarakan dengan Ronald. Tidak ada rencana sama sekali. Pembicaraan itu muncul dan terjadi dengan begitu saja. Bukan hanya Ronald, Maria sendiri pun diam-diam ikut terkejut. Saking terkejutnya, ia sampai berdusta pada Ronald. Nekat saja mengiyakan. Ketika ditanya apakah keputusan untuk menikahi Ronald sudah dipertimbangkan, Maria masak-masak. Barulah setelah ia ditinggal sendirian, Maria mulai menimbang-nimbang. Apakah ia benar-benar sudah siap menghadapi kenyataan tentang keberadaan Ronald yang tadinya seorang homo? Benar, Ronald sudah banyak berubah. Namun setahu Maria, perubahan itu baru sebatas di tempat tidur saja. Apa yang ada di dalam jiwa maupun pandangan hidup Ronald, Maria masih dalam tahap meraba-raba. Adalah mustahil kita mengharapkan perubahan total. Terngiang di telinga Maria apa yang pernah ditandaskan oleh Dr. Rinaldi. Kita hanya mampu merubah dirinya menjadi 60% hetero dan 40% sisanya masih tetap homo. Bukan mustahil yang 40% itu kelak kemudian hari akan menimbulkan efek sampingan yang tidak dikehendaki Maria, bahkan juga Ronald. Oke, kalau mereka siap dan mampu mengatasi efek sampingan itu. Tetapi bila tidak, di ruang tengah terdengar bunyi telepon berdering. Maria mau bangkit, tetapi sekejur tubuhnya terasa begitu lesu. Pembicaraannya tadi dengan Ronald tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada keputusan yang diambil, kecuali bahwa Maria harus bersabar menunggu. Dan Ronald dibebani tambahan pemikiran yang tentunya tidak enteng dan tidak mudah dipecahkannya sendiri. Maria masih harus berjuang. Dan pelayannya muncul di ambang pintu ruang tengah. Ada telepon, Non. Nining memberitahu dari kantor polisi. Solihin yang menelpon dan kemudian juga dengan senang hati menemani Maria turun ke kota. Tentu saja dengan seizin komandan. Jauhkan tanganmu dari dia, Sersan. Kapten Herman berkata dari belakang meja. Atau pangkatmu kuturunkan. Sungguh hari yang apes buatku ketika itu, Solihin menggerutu setelah duduk di dalam mobil yang dikemudikan mafia. Padahal aku cuma bermaksud menangkap kecoa yang hinggap di pantat rok Nurhayati. Bila aku beritahu lebih dulu,
pasti dia akan menjerit-jerit telintang pukang. Karena Nurhayati memang paling takut pada kecoa. Jadi aku langsung saja main tepuk. Siapa nyana, itu lantas menjadi tepukan legendaris. Maria tertawa. Mereka bilang tidak ada kecoa di tanganmu, Sersan. Kecoanya lebih gesit, keburu terbang, sumpah. Tetapi polwan itu bilang, kau juga main remas. Habis, namanya juga kepalang sudah mendarat. Solihin mengaku, setengah membela diri. Itu pun cuma sambil lalu. Masih untung kau tidak ditembaknya, Sersan. Apa? Masih untung kau ditampar seorang perempuan di depan banyak orang. Tetapi setidak-tidaknya kalian berdua kemudian jadi kawan akrab. Malah kau diminta jadi pendamping, mempelai ketika polwan Nurhayati menikah. Iya juga, dan kalau ku ingat-ingat betapa beruntungnya suami Nurhayati. Bayangkan Maria, pinggul Nurhayati. Biarkanlah, itu tetap jadi milik polwan Nurhayati. Tidak akan pindah ke pinggul suaminya. Solihin tertawa bergelak. Kau ini. Baiklah. Aku memang sudah melantur. Nah, dari mana aku harus mulai? Aku memang pernah membeli gaun di butik Erwin Gautama, Maria berkata. Tetapi karena menurutku corak rancangannya terlalu feminim, aku malah jadi tak suka. Aku dengar-dengar rencananya malam tadi ia akan melangsungkan fashion show di Hotel Papandayan. Memang jadi, sukses malah. Sungguh sebuah sukses penutup yang sangat tragis. Jadi, ia terbunuh sepulang dari pertunjukan. Betul. Teruskan. Menurut informasi yang kami terima, dapat kami perkirakan bahwa waktu kematian perancang busana itu juga seperti waktu kematian korban tak dikenal yang ditemukan di Jayagiri, yakni antara pukul 1 dan 2 dini hari. Kemungkinan modus operandinya juga sama. Korban dijebak lalu dibunuh. Tadi di kantor kalian bilang lambungnya dirobek. Iya. Dan jantungnya juga lenyap tak berbekas. Oh. Solihin menyeringai. Mulai kehilangan nyali Maria menggelengkan kepala. Aku hanya mendadak ingin marah pada diriku sendiri. Ia berujar kesal. 2 kematian yang beruntun dalam tempo 2 hari. Malah 3 dengan buronan yang tertembak di depan mata kepalaku sendiri. Dan bau apa yang telah kulakukan, Sersan? Apa cantik? Maria mengepalkan tangan dan meninju kemudi di depannya dengan berang. Tak satu pun, Sersan. Mesin tiku di rumah masih terkunci. Belum satu huruf pun yang sudah ku ketik. Solihin tercengang. Astaga. Memang astaga, Maria menggeram. Dan entah wartawan apa aku ini. Lantas apa kerjamu sepanjang malam tadi? Melampiaskan nafsu. Hampir saja perkataan itu meluncur dari mulut Maria yang bergetar marah. Mujur ia keburu sadar lantas diam-diam malu sendiri. Tersenggal sesaat Maria kemudian mengeluh. Kukira peristiwa yang kudengar dan kulihat sepanjang hari kemarin membuat aku begitu lelah lahir batin. Jadi tiba di rumah aku langsung jatuh tidur dan bermimpi. Lambung yang robek, jantung yang lenyap, muncratnya darah merah segar. Siapa yang telah menciptakan halusinasi dalam tidurnya? Korban yang di Jayagiri atau Erwin Gautama? Andai saja Maria tahu pukul berapa saat ia bermimpi melihat muncratnya darah itu. Maria menggeleng-geleng dengan kepala yang terasa berdenyut-denyut sakit. Bagaimana sempat korban kedua langsung dikenali? Maria bertanya asal bertanya, sekedar membuang pikiran gundah akibat mengabaikan pekerjaan yang sebenarnya sudah mendarah daging sehingga biasanya Maria pantang membuang tempo sia-sia. Bagaimana tidak langsung dikenali? Jawab Solihin. Heran mendengar pertanyaan Maria. Bukankah tadi di kantor sudah kuberitahu bahwa si perancang mode ditemukan mati di rumahnya sendiri dan tidak ada barang bukti yang dilenyapkan? Oh iya, kecuali jantungnya, tentu saja. Dan si pembunuh. Disitulah segi menariknya Maria. Memang ada satu orang yang sudah mereka tahan sebagai tersangka utama, dengan motivasi yang kuat pula. Tetapi kalau tak salah dengar, kawan-kawan kami yang di Bandung itu agak sedikit dibuat bingung dengan urusan sidik jari. Mengapa? Selain sidik jari tersangka,
Konon mereka juga menemukan sejumlah sidik jari lainnya, ya di telepon, ya di meja, dan juga di sandaran kursi milik korban. Ada kemungkinan bahwa pengakuan tersangka yang kini mereka tahan bahwa dirinya tidak bersalah boleh jadi benar, dan pembunuh sesungguhnya adalah justru si pemilik sidik jari tersebut. Justru itu pula yang konon membuat mereka dibuat pusing 7 keliling. Kok aneh? Bagaimana tak aneh, Maria? Karena sebagaimana yang kudengar, sidik jari yang mereka temukan katanya bukan sidik jari manusia. Yang benar. Maka itulah aku ditugaskan untuk bergabung dengan mereka, Solihin menjelaskan. Lantas seraya tersenyum-senyum ia menambahkan, dan karena aku keranjingan gadis cantik yang berpinggul besar pula, aku pun terayu untuk mengajakmu serta. Aku sangat berterima kasih, Sersan, Maria berujar tulus. Tetapi sebagaimana tadi dikatakan oleh kapten, tidak akan ada penurunan pangkat, Solihin menyeringai. Asal saja kau tidak ribut memprotes. Solihin melirik terang-terangan ke pinggul Maria, sambil tangannya didekatkan menggoda. Secolek saja boleh kan? Sialan, Maria memaki. Tetapi rupanya Solihin tidak tahan. Kepalang sudah dekat. Ia bergumam lucu, dan pinggul Maria yang kencang padat sudah dicubit Solihin dengan gemas. Maria memekik tertahan, kemudian tertawa. Tak apalah, demi persahabatan. Kasus Erwin Gautama ditangani langsung oleh Satuan Serse Poltabes Bandung yang berkantor di Jalan Jawa. Maria diajak Solihin langsung ke bagian identifikasi, di mana pada mereka diperlihatkan seberkas sidik jari, baik hasil jepretan lensa kamera maupun sketsa tiruan yang sudah diperbesar dan diperbanyak. Omong kosong bila ada yang meributkan bahwa ini adalah sidik jari binatang buas. Petugas yang menerima mereka berkicau tanpa diminta. Coba saja, binatang buas apa yang sanggup bertelepon dan bercakap-cakap sebagaimana kita sekarang ini bercakap-cakap? Siapa tahu binatang jadi-jadian. Solihin menyeletuk. Maaf Sersan, boleh tanya, tetapi tanpa Anda nanti marah. Lucu, Solihin menyeringai. Kalau pertanyaannya menyakitkan hati, tentu saja aku tidak terima. Tetapi karena kau sudah minta maaf, aku percaya Sersan adalah orang beragama kan? Jelas dong, seringai Solihin benar-benar meyakinkan. Nah, sebagai orang beragama, mestinya Anda tidak akan mempercayai tahayul semacam itu. Mestinya, Solihin mengangguk setuju. Tetapi dalam kitab suci toh ada disebut mengenai hal-hal yang goib. Memang, tetapi itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Si petugas identifikasi bersiteguh. Untuk mereka yang percaya atau lemah iman, yang gaib itu bisa berubah jadi tahayul. Merasa diledek, Solihin menyerbu. Bagaimana dengan kau sendiri? Biarlah Tuhan dan aku sendiri yang tahu. Si petugas menjawab diplomatis. Tetapi khusus menyangkut yang satu ini berani bertaruh. Kau bukan seorang jenius. Tentulah si pemilik sidik jari orang yang mengidap penyakit kulit. Entah apa. Terus terang aku tidak tahu dan memang bukan bidang bagianku. Kalau begitu, kita singkirkan saja dulu urusan mengenai penyakit kulit. Lalu sejenius apa kiranya orang itu? Dia punya keahlian menciptakan sidik jari palsu. Namun entah dengan maksud apa, dia membuatnya sedemikian rupa sehingga tetap sulit untuk kita lacak. Letak kesulitannya? Lihat saja Sersan. Si petugas menunjuk ke garis-garis silang tak teratur, namun tampak sama pada setiap bagian jari. Semisal sarung tangan bisa meninggalkan bekas, maka permukaannya tidak licin. Menurutku kesat dan juga berlipat-lipat. Maria yang tadinya hanya mendengarkan tiba-tiba menyela tanpa sadar. Dan ujung-ujung jari orang itu pastilah berkuku runcing dan melengkung. Petugas identifikasi menatap tajam ke wajah Maria. Katanya, dari bentuk keseluruhan telapak tangan, tampaknya memang begitu. Tetapi, dari mana Nona tahu? Mimpiku yang mengerikan, Maria membatin. Dengan bulu kuduk pada tegak merinding, dan di mulut, ia berkata gemetar. Dokter Johan. Dokter Johan. Maria tidak segera menjawab.
Solihin melirik sekilas, lantas membantu. Ahli bedah forensik di Hasan Sadikin. Oh, beliau. Setelah memperoleh satu kopi berkas sidik jari yang diperbincangkan, Solihin menggamit Maria untuk meninggalkan bagian identifikasi. Di luar barulah Solihin bertanya dengan nada khawatir. Kau tampak pucat, Maria. Sakit ya? Maria menggeleng lesu. Suaranya pun terdengar lesu. Otakku saja yang lelah. Barangkali sudah sejak kemarin, Sersan. Semakin banyak aku mendengar, semuanya tambah mengerikan saja. Hei, mana keteranganmu yang menakjubkan itu? Aku ini manusia biasa juga, Sersan. Wanita pula. Solihin yang tahu betul sifat Maria langsung memanas-manasi. Apakah kau ingin berhenti? Dagu Maria seketika terangkat dan membuat diriku tampak seperti orang tolol. Tidak akan, Sersan. Kalau begitu, Solihin tersenyum gembira. Marilah kita pergi ke bagian interogasi. Mereka diterima oleh seorang letnan yang sudah dikenal baik oleh Maria, sehingga tuan rumah dengan senang hati memberikan informasi. Namanya Leonardo. Demikian antara lain informasi yang dicatat Maria. Ia peragawan top dan merupakan kesayangan korban Erwin Gautama. Itu salah satu unsur yang mungkin kelak akan dipergunakan memperkuat posisi tersangka. Selain sidik jari yang aneh itu, tentu saja masih ada lagi pelayan setia korban dengan yang memastikan bukan Leonardo, orang yang ia persilahkan masuk dan kemudian berbicara dengan majikannya di telepon. Bagaimana dengan si pelayan itu sendiri? Kurdi, atau lengkapnya Ahmad Kurdi. Untuk sementara hanya kami panggil sebagai saksi. Mengapa bukan tersangka? Pertama, Maria, Kurdi sudah mengenal Erwin semenjak Erwin masih ingusan. Dari pengakuannya sendiri dan juga dari informasi yang kami kumpulkan, Erwin sudah dianggap dan diperlakukan Kurdi sebagai anak kandungnya sendiri. Begitu pula sebaliknya. 2. Kami belum melihat adanya motivasi membunuh dari pihak Kurdi. Hidup serta hidup keluarganya dicukupi oleh Erwin. Bahkan biaya sekolah anak-anak Kurdi juga ditanggung sepenuhnya. 2 diantaranya sudah pula diberi pekerjaan yang memadai. Terakhir, dan justru yang terpenting, Kurdi sudah mendekati uzur. Jangankan mampu merobek lambung orang, untuk mengancing baju sendiri pun terkadang harus dibantu. Lalu, bagaimana dia dapat memastikan bukan Leonardo orang yang dia persilahkan masuk ke rumah? Orang misterius itu, menurut Kurdi sama tinggi dengan Kurdi sendiri, sedang untuk berbicara dan melihat ke mata Leonardo. Kurdi harus agak menenggadah. Begitu. Maria manggut-manggut, seraya terus mencatat yang penting-penting di notesnya. Detail selebihnya, ia biarkan menyerap di kepala. Apakah dia dapat mengenali si tersangka misterius tersebut? Bagian itulah yang paling menarik, Maria. Oh, menurut keterangan Kurdi, setelah telepon diambil alih tamunya, Kurdi mendadak terserang kantuk yang sangat hebat. Dia merasa seperti ada yang menyuruh dan memaksanya supaya pergi tidur. Tidak kuasa menolak, orang tua itu lantas meninggalkan sang tamu tidak dikenal. Bayangkan, ditinggal begitu saja. Terus, Maria mendesah tertarik. Ketika kemudian terbangun oleh suara-suara gaduh yang ditimbulkan Leonardo, orang tua itu katanya hanya dapat mengingat bahwa ia telah membukakan pintu untuk seseorang dan kemudian menyerahkan telepon pada orang tersebut. Selebihnya nol besar. Tidak ingat wajah, tidak ingat nama, juga tidak ingat apa saja yang telah dibicarakan atau ia dengar Kurdi bersikukuh mengatakan dirinya pasti terkena guna-guna. Atau kalau keterangannya benar, kita anggap saja dia terkena hipnotis. Maria dibuat terkesan, sehingga beberapa saat lamanya ia hanya diam termangu. Si pembunuh bukan hanya kejam dan biadab. Si pembunuh juga jenius, punya sidik jari yang aneh, dan kini berkemampuan menghipnotis. Cukup, Maria. Maria tersentak. Lalu, bagaimana dengan Leonardo? Alibi Leonardo sangat lemah. Sebaliknya, dia punya motivasi kuat untuk membunuh Erwin. Masukan itu kami terima dari salah seorang penjaga parkir di Hotel Papandayan. Belum 1 jam yang lalu, si penjaga parkir meninggalkan ruangan ini.
kehadirannya kami perlukan untuk mengidentifikasi Leonardo tanpa diketahui yang bersangkutan. Hasilnya, kadang-kadang ku suka berpikir, Maria, sang letnan tersenyum lebar. Andai kata kau berniat melamar di kantor ini, dapat kupastikan kau bakal diterima. Maria balas tersenyum. Tawaran yang menarik, letnan. Tetapi terima kasih deh. Sayang sekali. Baiklah. Sewaktu kalian berdua tadi nongol di ambang pintu, kami justru sudah berniat memeriksa ulang Leonardo. Jadi tunggulah sebentar. Seorang bawaan segera diperintahkan mengambil Leonardo dari sel tahanan. Dan tidak berapa lama kemudian, si peragawan pun muncul tanpa diborgol, namun dengan pengawalan ketat. Maria melihat sosok atletis seorang anak muda berpostur tinggi kekar. Pakaian yang melekat di tubuhnya pasti dari bahan yang mahal, namun terlihat kusut. Sekusut wajah si anak muda yang sebenarnya tampan dan gagah. Cambang di depan kedua telinga anak muda itu tercukur rapi, dan Maria tiba-tiba baru menyadari bahwa cambang seorang ternyata juga dapat menimbulkan kesan seksi. Akan tetapi, kesemua kesan itu perlahan-lahan mengabur hilang setelah Leonardo mengenyahkan pantat di kursi yang ditunjuk sambil mendengus beringas. Tidak santun sedikit pun. Apa yang kalian kehendaki dari aku? Hanya mengulangi apa yang sudah kita obrolkan sebelum ini. Letnan berujar lembut. Siapa tahu ada yang terlupa. Mulutku sudah berbusa. Telan sajalah. Letnan mengomentari dengan senyuman yang juga sangat lembut. Seolah-olah dialah penyebab dan yang bertanggung jawab atas kelahiran Leonardo ke dunia fana. Ada yang bilang busa di mulut dapat menjadi obat penyembuh mujarab. Entah Leonardo menanggapi lalu menuruti nasihat itu secara harifah, atau entah menyadari sindiran halus sang letnan. Yang pasti kepala Leonardo agaknya berubah lebih dingin. Tidak secara total memang, namun ia tampak sedikit melemah. Meski masih disertai tuntutan, aku minta didampingi pengacara. Siapa yang ingin kau tunjuk, Leon? Belum tahu. Habis bermimpi akan mengalami yang seperti ini. Aku pun belum pernah. Maka mulailah memikirkannya, Leon. Tetapi itu nanti. Sekarang ini kita ngobrol-ngobrol sajalah dulu. Dan santailah. Tidak seorang pun dari kami berniat menerkamu. Setuju bukan? Leonardo mengangguk-angguk kaku. Dari mana aku harus memulai? Terserah. Lebih dulu Leonardo mengawasi sekitarnya. Mungkin sambil berpikir-pikir. Ketika sepasang matanya beradu dengan mata Maria. Di mata Leonardo tidak tampak kesan apa-apa. Maria sedikit kecewa karena dirinya seperti tidak punya daya tarik apa-apa buat si peragawan top yang bercambang seksi itu. Kemudian Maria melihat bahwa Leonardo cukup lama memperhatikan salah seorang petugas yang tadi mengawalnya. Malah sempat melempar senyum samar pada si petugas yang berwajah lembut dan klimis itu. Kemudian, sebagaimana sudah kuceritakan subuh tadi, Leonardo memulai. Aku melihat Erwin tampak lain dari biasa. Ia mendadak sangat tidak ramah dan sepertinya menutup-nutupi sesuatu. Padahal selama ia selalu terbuka denganku, bahkan sampai ke masalah yang sifatnya sangat pribadi sekalipun. Tentu saja aku lantas bercuriga. Firasat buruk mendorongku untuk memanggil taksi dan menyusul Erwin ke rumahnya. Firasat buruk bagaimana? Entahlah. Yang jelas, aku merasa sesuatu yang tidak menyenangkan akan menimpa diri Erwin. Dan aku harus menolongnya. Terus? Seturun dari taksi, aku bergegas memasuki halaman rumah. Jadi taksinya berhenti di tepi jalan. Mengapa tidak sekalian disuruh masuk ke halaman? Lagi pula, bila yang kau takutkan memang benar terjadi, dan itulah yang kita semua tahu sudah terjadi, supir taksi mungkin dapat kau mintai bantuan. Aku hanya bilang sesuatu yang tidak menyenangkan. Leonardo tampak beringas kembali. Dan itu tidak berarti pembunuhan. Baiklah, Letnan tersenyum sabar. Tetapi apa kiranya hal yang tidak menyenangkan itu, Leon? Aku punya perasaan telah dikhianati. Dikhianati bagaimana? Agaknya sadar ia memasuki perangkap. Leonardo terdiam sejenak sebelum kemudian ia menjawab hati-hati. Aku tidak bisa menjelaskannya.
Senyuman sabar di bibir sang letnan melenyap. Ia condongkan mukanya ke depan, seakan-akan bermaksud menerkam. Leonardo, ia mendengus datar. Jangan kau kira ini kami bodoh, tidak punya mata, tidak punya telinga. Walaupun hari masih pagi, Bung. Di sana sini, burung-burung sudah pada ribut berkicau. Apakah perlu kuberitahu kicauan apa saja yang telah kami dengar? Itu hanya gertakan. Leonardo mencoba bertahan, namun suaranya terdengar melemah. Oh iya, bagaimana bila kukatakan ada saksi di bawah sumpah yang tegas-tegas menyatakan kau telah melontarkan ucapan-ucapan menghasut dan bernada mengancam keselamatan nyawa Erwin? Leonardo mengingat-ingat sebentar. Lalu, pasti itu si penjaga parkir, dan ia pasti melebih-lebihkan. Pasnya Leon, aku tidak begitu ingat lagi. Waktu itu aku sedemikian frustasi karena menyangka Erwin ada main dengan laki-laki lain. Dengan Letnan memotong seketika. Apa? Seolah-olah pertanyaan dengan konotasi apa bukan siapa itu membuat harga dirinya terinjak-injak. Leonardo menjawab berang. Dengan lelaki lain, apakah itu salah? Dan apakah juga salah bila aku lantas cemburu dan merasa dihianati? Gumam campur aduk berdengung di kiri kanan. Malah seorang petugas menyelutuk kasar. Sialan, siapanya anak kita rupanya sedang berurusan dengan homo. Letnan menyeringai masam dan melirik ke arah Maria. Maria tahu itu adalah lirikan sambil lalu dengan tidak bermaksud apa-apa. Namun seringai dan lirikan Letnan itu seakan menghujamkan sebuah pertanyaan mengejek. Bagaimana dengan homo yang ada di tempat tidurmu? Nyaris tanpa disadari oleh sendiri, Maria diam-diam merunduk, malu. Untunglah suasana tidak menyenangkan itu. Dengan segera diredakan oleh suara sang letnan yang terdengar lembut. Baiklah Leonardo, aku dapat memahami perasaanmu. Sekarang, coba kau ceritakan kembali apa yang kemudian terjadi setelah kau turun dari taksi. Leonardo mengatur nafasnya. Sebentar, kemudian beberapa meter menjelang aku tiba di sebuah serambi pintu depan rumah. Mendadak dibuka seorang dari dalam. Takut ketahuan, aku cepat-cepat menyelinap di balik mobil Erwin yang masih terparkir di halaman. Dari balik mobil itulah, aku lalu mengintip diam-diam. Dan suara Leonardo mendadak tersendat. Wajahnya perlahan-lahan memucat, dengan mata membelalak bagai dilanda teror. Letnan mendorong dengan lembut, dan Leonardo seketika bergemetar di kursinya. Tolonglah, ia merintih dengan suara memelas. Lalu seraya menangkupkan wajah di kedua telapak tangannya. Leonardo pun mengerang. Aku tidak mau mengingat-ingat kejadian itu lagi. Hanya akan membuat jiwaku tersiksa. Karena aku terlambat tiba di sana. Aku pun sangat muak dan benci pada diriku sendiri. Harusnya pembunuh biadab itu kuterkam. Harusnya ia aku cincang untuk membalaskan penderitaan Erwin. Tetapi aku malah merungkut ketakutan. Aku biarkan pembunuh biadab itu berlalu begitu saja. Pemunculannya begitu mengerikan. Dia, apakah kau dapat mengenali siapa orang itu, Leon? Kedua telapak tangan Leonardo bergerak turun. Lalu dengan wajah serta sorot mata membelalak ketakutan, ia bertanya bergemetar. Orang, Letnan? Orangkah yang tangan serta mulutnya bergelimang darah? Dan mata kuningnya memancarkan sinar api yang menyala-nyala itu? Apakah dia yang berjalan seperti melayang? Dan dalam tempo sekejap sudah melesat hilang? Orangkah dia itu, Letnan? Atau setan yang bangkit dari tengah api neraka? Yang ditanya bungkam 1000 bahasa. Mereka yang lain saling bertukar pandang tanpa satupun yang berselera untuk membuka mulut. Ruang interogasi seketika terasa sunyi mencekam, dan sekujur tubuh Maria terasa dingin menusuk. Oke, dan begitulah akhir cerita dari penghuni Lembah Kiri. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.